Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan 6 langkah utama untuk mengembalikan kepercayaan dan dukungan publik kepada KPK pasca Ketua Nonaktif KPK Firly Bahuri menjadi tersangka kasus dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo (SYL) di Polda Metro Jaya, serta pasca dilantiknya Nawawi Pomolango sebagai Ketua Sementara KPK oleh Presiden Joko Widodo pada Senin pagi 27 November 2023. Hal ini ditegaskan oleh Ketua Sementara KPK Nawawi Pomolango bersama dua Wakil Ketua KPK Nurul Gufron dan Alexander Marwata saat konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta pada Senin sore jelang malam 27 November 2023. Dua di antara 6 langkah itu adalah: pertama, pengambilan setiap keputusan di KPK akan tetap dilakukan secara kolektif kolegial. KPK pun mengedepankan kesepakatan di antara 4 pimpinan dengan melakukan konsolidasi internal kepada seluruh pegawai yang lebih kokoh. Kedua, memprioritaskan fokus terhadap pencapaian target-target kinerja yang telah ditargetkan sejak awal tahun 2023. Nawawi Pomolango menyatakan KPK harus memastikan bahwa pemberantasan korupsi bagaimanapun dinamikanya tidak terganggu dan bisa memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat Indonesia, sehingga bisa mengembalikan kepercayaan dan dukungan publik terhadap KPK. Sudah disampaikan tadi oleh Kabiro Humas, harusnya kami berempat di tempat ini. Tapi rekan pimpinan yang satunya, Pak Yohanes Tanak, harus menyiapkan diri untuk perdin ke luar negeri, tepatnya ke Laos sampai dengan tanggal 1 mendatang. Juga beliau melihat di sini cuma 4 kursinya, jadi nggak ikutan beliau. Saya akan sampaikan sedikit pointers daripada konferensi pada hari ini. Singkat-singkat aja barangkali ya. Hari ini Kamis 27 November 2023, saya Nawawi Pomolango telah melakukan pengambilan sumpah jabatan sebagai Ketua Sementara Komisi Pemberantasan Korupsi di hadapan Presiden Republik Indonesia. Pengambilan sumpah ini sebagai tindak lanjut dari keputusan Presiden terkait pemberhentian sementara Firly Bahuri sebagai Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi dan penunjukan saya sebagai Ketua Sementara periode 2019-2024. Pengambilan setiap keputusan di KPK akan tetap dilakukan secara kolektif kolegial. Kami berupaya mengedepankan kesepakatan di antara 4 pimpinan yang ada dengan melakukan konsolidasi internal kepada seluruh pegawai yang lebih kokoh. Pada periode 2023 yang efektif tersisa, kami memprioritaskan untuk fokus terhadap pencapaian target-target kinerja yang telah ditargetkan sejak awal tahun. KPK harus memastikan bahwa pemberantasan korupsi bagaimanapun dinamikanya saat ini tidak akan terganggu dan bisa memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat Indonesia, sehingga bisa mengembalikan kepercayaan dan dukungan publik terhadap lembaga ini. Pada sisa waktu ini kami berkomitmen untuk menuntaskan: pertama, pemenuhan target penanganan perkara dan aset recovery pada Kedeputian Penindakan dan Eksekusi. Kedua, peningkatan skor indeks perilaku anti korupsi pada Kedeputian Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat. Ketiga, peningkatan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara yang anti korupsi melalui survei penilaian integritas pada Kedeputian Bidang Pencegahan dan Monitoring dan pada Kedeputian Koordinasi dan Supervisi. Keempat, penguatan efektivitas tata kelola kelembagaan pada Sekretariat Jenderal dan Kedeputian Bidang Informasi dan Data. Kelima, mengoptimalkan pelaksanaan rencana aksi pada Strategi Nasional Pencegahan Korupsi Stranas PK. Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi berkomitmen akan terus bersinergi dengan Dewan Pengawas dalam hal pemberian saran dan nasihat kepada pimpinan maupun upaya-upaya penegakan kode etik bagi seluruh insan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai upaya untuk menjaga marwah kelembagaan Komisi Pemberantasan Korupsi.
KPK akan terus bersinergi dan berkolaborasi dengan aparat penegak hukum lainnya, kementerian, lembaga, pemerintah daerah, badan usaha, dan seluruh pemangku kepentingan pemberantasan korupsi. KPK akan terbuka pada setiap kritik, saran, masukan, dan kolaborasi pada seluruh elemen masyarakat, baik media, penggiat anti korupsi, akademisi, serta pimpinan KPK periode-periode sebelumnya, demi berkelanjutan dan perbaikan pemberantasan korupsi ke depannya. Itu barangkali pointers yang bisa kami bacakan. Nurul Gufron menambahkan, pihaknya telah mengidentifikasi sejumlah masalah yang mengakibatkan otoritas pengambilan keputusan secara kolektif kolegial. Menurut Gufron, sebelumnya memang pengambilan keputusan secara kolektif kolegial agak terganggu karena sistem yang tidak berjalan dengan baik. Ayo Gus. Jadi kami tadi sudah rapi mengidentifikasi dan juga kemudian menginventarisir beberapa masalah yang mengakibatkan otoriti yang semestinya kolegial kemudian agak terganggu karena sistem yang tak jalan. Kami telah kemudian tadi berkomitmen untuk memperkuat kolegialitas. Yang kedua, juga memastikan prosedur itu berjalan berdasarkan substansi ataupun materialitas. Proses-proses yang mengedepankan formalitas administrasi, kami mulai identifikasi untuk tidak lagi kemudian berubah menjadi prosedur yang sangat mengedepankan formalitas tersebut. Ya, salah satu contohnya ya, bahwa misalnya perkara kasus ya, kalau sudah secara material selesai dibahas oleh kami pimpinan, maka proses-proses administrasinya itu tidak boleh kemudian mengganggu atau ditunggu yang bisa menghambat berjalannya proses tersebut. Hal-hal yang kemarin terjadi itu salah satunya kami memandang karena salah satunya dua hal tersebut. Perlunya penguatan kolegialitas, yang kedua perlunya meningkatkan substansi ataupun material daripada proses formalitas administrasinya. Itu supaya kemudian indikasi yang disampaikan tadi entah dari kepala ataupun dari ekor, akhirnya sama-sama busuk, maka kebusukan itu supaya tidak terjadi, itu tidak kemudian proses itu harus berjalan secara sistemik. Itu yang kami lakukan ke depan. Jadi mudah-mudahan ini menjadi bagian dari obat supaya tidak ada kebusukan di kedepannya. Makasih. Sementara Alexander Marwata mengungkapkan pengendalian dan pengawasan pimpinan KPK terhadap proses penanganan kasus atau perkara di level direktorat dan kedeputian akan diperkuat, termasuk mengantisipasi dan menutupi titik-titik rawan. Untuk itu, KPK segera dalam waktu dekat akan membuat satu sistem dashboard untuk mengawasi seluruh proses penanganan kasus-kasus di KPK. Selain itu, KPK juga akan menuntaskan kasus-kasus yang masih mangkrak dan berjalan, termasuk kasus dugaan korupsi di Kementerian Pertanian dengan tersangka SCL dan kawan-kawan. Dan teman-teman dan mungkin masyarakat sebagian besar menganggap bahwa persoalan ini muncul dari pimpinan. Nah, ada titik rawan di dalam penanganan perkara di KPK, ya. Itu menyangkut pengawasan atau monitoring penanganan perkara, ya. Seperti yang sudah mengemuka, sambil contoh di Kementan, kan di dalam pemeriksaan Dewas dan mungkin juga sudah saya sampaikan berkali-kali. Apakah ada laporan masyarakat ke KPK terkait perkara Kementan? Pada saat kami mendalami perkara yang kemudian kami menetapkan tersangka terkait dengan pemerasan, kami betul-betul blank, nggak tahu
bahwa ternyata tahun 2020 itu ada laporan masyarakat, dan ternyata pimpinan juga sudah mendisposisi melakukan penyelidikan, tapi ternyata juga itu tidak ditindaklanjuti. Baru kemarin kita perintahkan untuk diterbitkan sprindik. Artinya apa? Dari tahun 2020 sampai tahun 2023, 3 tahun. Nah, ini kurang termonitor dengan baik, dan pimpinan tidak punya alat untuk memonitor apakah disposisi pimpinan itu ditindaklanjuti atau tidak, termasuk laporan PPATK. Banyak disposisi pimpinan yang sudah kita berikan, lakukan penyelidikan, lakukan penyelidikan. Apakah itu dilakukan tidak, kita nggak punya alat monitoring. Ada alatnya yang kita sebut sinergi, tapi sampai dengan sekarang pun itu belum dimanfaatkan dengan baik. Makanya tadi di dalam rapat internal tadi ya, kita ingin menata itu semua. Pimpinan sudah memerintahkan untuk dibuatkan sebuah dashboard, ya. Sehingga apa? Dengan dashboard itu pimpinan bisa memonitor kira-kira disposisi pimpinan, terutama yang terkait dengan penindakan. Karena apa? Di KPK paling rawan itu adalah di penindakan. Itu yang harus kita kontrol dengan baik, ya. Apakah disposisi pimpinan yang memerintahkan untuk dilakukan penyelidikan itu ditindaklanjuti atau tidak? Ya, nanti akan kelihatan di sana. Kalau tidak ditindaklanjuti, pimpinan akan menanya kenapa ditindaklanjuti, sehingga kita bisa panggil direkturnya. Ya, kenapa? Sehingga ada alasan-alasan. Tentu ketika perintah pimpinan itu tidak ditindaklanjuti, dan seterusnya dari titik berapa lama. Kalau 6 bulan tidak ada perkembangan, tentu menjadi pertanyaan, kita minta ekspos dan lain sebagainya. Jadi kontrol itu nanti tidak hanya sebatas dari masing-masing pejabat struktural direktur deputi, tetapi kami di sana juga bisa memantau monitor dari itu. Karena apa? Ya, karena lembaga ini biar bagaimanapun yang bertanggung jawab adalah pimpinan. Kami berlima, sekarang berempat. Kami harus bisa mengawasi bagaimana penanganan perkara yang berjalan penindakan. Ya. Ini yang perlu kami tekankan ke teman-teman, ya. Sehingga Pak, mudah-mudahan dengan mekanisme seperti ini tidak ada lagi perkara-perkara yang kemudian terhenti di tingkat direktorat, terhenti di tingkat kedeputian, atau perintah pimpinan tidak ditindaklanjuti. Karena perkara itu, dan kami sudah perintahkan juga inspektorat untuk coba diinventarisir kira-kira disposisi pimpinan atas laporan masyarakat atau informasi terkait dengan korupsi yang didisposisi pimpinan untuk ditindaklanjuti dengan penyelidikan, ternyata belum terbit sprindiknya. Nah, ini kami sudah minta pihak inspektorat untuk mengecek kira-kira ada berapa banyak disposisi pimpinan yang tidak ditindaklanjuti, dan kemudian nanti akan kami tanyakan kenapa tidak ditindaklanjuti dan sebagainya. Jadi sebetulnya mekanisme pengawasan itu yang seharusnya kita perkuat, ya, dengan dashboard itu sebagai sarana kami pimpinan untuk memonitor dalam penanganan perkara di KPK. Ini upaya-upaya kami untuk memperkuat pengendalian atau pengawasan dalam rangka penanganan perkara di KPK. Demikian laporan tim Teras Sabir Laluhu dari Jakarta. Share, like, dan komen video ini. Jangan lupa juga like dan subscribe kanal YouTube Teras Sabir Laluhu.